nggak ada yang lihat. Nenek katanya mau mencabut pohon singkong ini sendirian. Kuat atuh, Nek. Kuat. Emang Nenek kuat? Buat apa sih, Kang Katanya Asep? buat nyuguhin teteh sama Kang ini. Gusti Allah. Tidak, Nenek. Iya, Tidak. Nenek tuh, Mas Arjit bilang jangan repot-repot. Nggak apa-apa, kita kuat kok. Nenek aja kuat ya, nggak apa-apa ya. Ya, Nek, yuk. Balik yuk, ya. Ya Allah. Ternyata nenek saya sedang ada di kebun, sedang mencari singkong untuk suguhan Teh Asti dan Kang Arjit. Hati-hati ya, Nek. Jangan hilang-hilang lagi. Kita nggak apa-apa. Nenek nggak usah repot-repot, kasih suguhan. Bisa, Nek, naik, Nek. Pelan-pelan. Bisa, Nenek. Wow. Kuat banget ya. So much energy she Iya. has. She has a lot of energy. Iya, energinya banyak banget. Aduh, Nenek jangan hilang-hilang, kan kita takut. Ya, tong hilang-hilang. Nenek bilang, Nenek sih, Teteh, Nenek masih Kak. bisa. Oh, Kali udah jadi. ya udah jadi. Ya, ini yang tadi saya. Iya. Aku Terima kasih. Oh, Iya. Safannya. Iya. Nenek, you Nenek. eat. Nenek makan tuh. I try first. Ya, Enak. enak. Nenek. Tuh, disuapin. Disuapin sama Arjit. Nenek malu. Enak, Nek. Tidak. Nah. No, don't feel shy. I'm saying. Oh iya, jangan malu, nggak apa-apa kan. Arjun datang ke sini sayangin nenek, kan? Nenek cantik. Nenek cantik kata Arjun. Asep, nenek kedinginan. Mohon, sekedap. Kunaon, Nek? Kedinginan. Oh, bade disimut. Sekedapnya. Aduh, selimutnya juga basah. Nenek ngopo lagi nih pasti. Kenapa? Nenek saya ngopo lagi. This is the room for her? Yes, this is my grandma room. So little. I have to bring this. Nenek kalau malam, kalau mau pipis, panggil aja Asep, nanti Asep anterin. Jangan pipis lagi di kasur. Pagi-pagi, ketika saya masih tidur dan Kang Arjun masih tidur, ternyata nenek udah di luar dan meminta untuk diambilkan selimut. Dia teriak-teriak, memanggil nama saya, Asep, Asep, gitu. Saya pun keluar, saya pun ambil selimut, samperin nenek saya tanya, apa yang nenek saya mau, ternyata dia kedinginan. Saya ambilkan selimut dan kita ke kamar ambil selimut. Ternyata saya lihat kasur nenek basah lagi. Ternyata dia ngompol semalam. Okay, I help you.
Okay. Yes, thank you. Okay. Give me. Cuciin. Cuci. Kita cuci. I do. Yeah. Give me. Please. Okay. Yes, thank you. Now dry. Let it dry. Yes. Bawa sendiri air dari sana. So heavy. Ya, hebat ya. Oh, Waalaikumsalam. Hah? Iya, Kak. Saya mau ngambil ini. Iya, mau milik. Oh, Ada berapa ini? Ada dua. iya. I think 30 ya? Berapa ini, Pak? Kali. Kok cuma 55.000, Pak? Biasanya juga 60.000 kan? Ya, saya minta kalau 60.000 anterin. Saya kan nggak punya kendaraan, Pak. Tolong Saya ngerti, minta Pak. nanti. Tapi kan uangnya ada segitu. Ada 55. Kan Bapak juga tahu keadaan saya gini, Pak. Ya, Tolong lah, Pak. Tunggu dulu lagi dong, Pak. nggak ada. Ya udah deh, Pak. Kita mau ambil ini ya. Tiba-tiba, alhamdulillah datang pengepul atau pembeli kerajinan saya. Dia datang, saya pun menjual kerajinan saya. Tapi yang saya kaget, harganya menurun. Dari 60.000 dua buah, sekarang menjadi 55.000. Alasannya karena kerajinan bambunya harus saya antarkan ke tempatnya. Kalau tidak, harganya menurun. Padahal modal untuk beli bambu saja itu 10.000. Kenapa? Mas Arjit udah pikir begitu. Iya banyak kurang, ini kan buat modal aja nggak cukup buat beli awi. Jadi maksudnya kenapa kok dikurangin harganya? Kalau mau harga normal saya harus sana, harus Oh, anterin, iya. tapi kan saya nggak ada kendaraan. Tadi saya jelasin ke Arjit bahwa uangnya tuh harusnya terimanya berapa, tapi dikurangin berapa sama pengepulnya karena ya pengepulnya bilang ya kalau mau harganya seperti biasa normal ya kamu anter dong ke tempat saya. Tapi masalahnya kan Kang Asepnya juga nggak punya kendaraan gitu. Jadi Arjit juga merasa bahwa ini ada momen dimana kita nggak bisa bilang apa-apa gitu, dan Arjit juga biasanya kan hidup di kehidupan yang nyaman. But Asif, he's a 14-year-old boy. I'm 25. When I was 14, I was just going to school and I did not know anything what else is happening in the world. You just focus on your school. But he knows he's running a house over here. Literally, he's taking care of his Oma, grandmother, and he's doing everything. Asif, aku bantu.
I helped them a little over here. I learned how to make buffaloes have a bath, how to feed them food, and many other things. We spent a night also over here, and it was really sweet and really good of Oma and Asa to help us, and for us to help them. And I did whatever I could for them, and I hope they live a good life, live a happy life, and semangat. Ini kalau satu-satunya pengalaman bapak saya. Sejak dia meninggal, kami membangun. Oh. Gitu. Okay. Like that. Bagus. So ini kita mandikan ke bawah. Okay, I help you. Yes, In you help me. Okay. Yes, Slowly. yes, come on. Kang Arjit pun mau masuk ke dalam sungai, memunguti daun untuk menggosokkan ke kerbau saya. Dia mandikan dari kepalanya, ke perutnya. Lalu karena dia terlalu basah, dia pun melepas banyak. Pada saat kami mau tidur, itu kami sama-sama di satu bilik tempat Nenek Ona biasa tidur. Di situ Arjit menyelimuti beliau terlebih dahulu. Kemudian ya Arjit melihat sekeliling dan bertanya kepada saya, ini tempat Nenek Ona tidur setiap malam. Dan saya bertanya kepada Asep, Asep bilang ya memang ini, hanya ini satu-satunya dan ini yang mereka punya. Dan kemudian Arjit melihat seperti, kalau saya membaca raut wajahnya, dia seperti bertanya, lalu bagaimana orang bisa hidup seperti ini dan tidur di tempat seperti ini setiap malam, dan dengan usia beliau, kondisinya inilah yang terbaik. Pemirsa, menjalani hari bersama dengan Nenek Ona dan juga Kang Asep betul-betul menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi, dan juga saya percaya Arjit mendapatkan banyak sekali pelajaran. We learn so many things. A lot of it. Banyak sekali ketegaran, kekuatan, semangat bagaimana menjalani hidup hari demi hari. Dan kini waktunya kami pamit, namun sebelum kami pamit kepada Nenek Ona dan juga Kang Asep, Arjit wants to say something ya. Arjit mau mengatakan sesuatu. Terima kasih Nenek. Terima kasih. I want to give something to both of you. This is from me.
Diterima Nek, ini hadiah dari Arjit. Terima kasih ya. And also this motorbike to you. Serius? Yes. Ini motor untuk saya. Alhamdulillahirobbilalamin. So I want to give this motorbike so that please tell them so that he can travel, go fast and come back and take care of Nene. And there is some money also. So whenever he wants to travel, it's easy, more convenient. Terima kasih banyak. It was just a very small thing. I gave him a bike so that it can be easy for him to go up and down. He can come faster, take Oma, and I gave them a little money, which is obviously helpful. And these people are not like us. We are mad. We just spend money like idiots. They are very, very, very good. They know how to spend, where to spend, and when to spend. So it's worth it. Whatever we do for them is worth it. Happy? You happy? Happy? Okay, then that. Nek, yang happy ya Nek, yang sehat. Ini Arjit. Semangat ya. Iya, Arjit sayang sama Nenek walaupun cuma sebentar, tapi Arjit belajar banyak. And terima kasih to her for letting us stay here at the night. Terima kasih, kami berdua udah boleh tidur di Terima sini. kasih. Makasih banyak Nenek, repot. Makasih banyak ya Nek ya. Makasih. Pemirsa, sekarang waktunya kami pamit. Sekali lagi Asep terima kasih banyak. Nenek juga terima kasih banyak. Kak Arjit, thank you so much. Thank you. Ya, sekarang waktunya kami pamit dan kami hanya ingin berbagi kepada Anda semua apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini. Satu hal yang pasti, bersyukur karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya selalu ada pelangi di balik badai. Dan ini waktu yang kami pamit, saya Astiananta dan juga Arjit undur diri. Sampai jumpa lagi di Boli Masuk Desa selanjutnya.